Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken dalu menika membahas tentang bab syurutul Jum'ah, syarat-syarat salat Jumat. Syarat-syarat salat Jumat. Dalam pelaksanaan sholat Jumat menika enten dua syarat ingkang sepindah nggih menika syarat wajib, ingkang nomor kalih syarat sah. Nggih, yang sepindah napa syarat wajib. Napa niku maksudnya syarat wajib? Nggih menika atau bahasa mudahnya itu siapa yang diwajibkan sholat Jumat, niku namanya syarat wajib. Lah, syarat wajib nggih menika syurutul wujubi. Adapun syarat-syarat wajib sholat Jumat adalah hiya at-taklif, ingkang sepindah nggih menika orang yang terbebani kewajiban, dia sudah terbebani kewajiban, yaitu al-bulugh, ingkang sepindah balik, usianya sudah balik. Masih ingat ya usia balik ya? Bagi perempuan usia balik itu ditandai dengan datangnya haid, bagi laki-laki dengan mimpi basah, atau kalau anak itu sudah mencapai 15 tahun itu sudah dihukumi balik. Ingkang nomor kalih nggih menika al-aqlu, berakal. Akalnya sehat, normal. Yaqdhah, sadar. Lajeng ingkang nomor 3 al-hurriyah, merdeka. Merdeka dalam artian dia tidak dalam penguasaan orang lain, atau dia statusnya bukan seorang budak. Ingkang nomor sekawan nggih menika adz-dzukurah, laki-laki. Wal iqamah, mukim, status dia mukim. Wassalamatu minal a'dzar, dan juga yang selamat dari udzur. Selamat dari udzur itu ya dia kondisinya sehat, kondisinya sehat. Wasima'un nida, mendengar panggilan azan Jumat. Lah menika terus balik, akil, merdeka, laki-laki, mukim, kemudian yang nomor 6 selamat dari udzur, yang nomor 7 adalah mendengar panggilan adzan. Artinya siapa saja yang mendengar panggilan adzan maka dia wajib mengerjakan sholat Jumat. Fala tajibu ala sobiyin wa majnunin, maka sholat Jumat menika mboten wajib kagem sobi, anak kecil yang belum masuk usia balik. Terus cah cilik niku dereng wajib. Ayo Jumatan, ora Jumat, ajar lho. Cah cilik belum wajib, ya, belum wajib. Bahkan nanti khawatirnya juga nanti biasanya kalau anak-anak ini, nah niki kasus real niki Pak. Anak-anak, mriki enten Jumat berkah napa mboten? Enten nggih. Wah, itu mesti favoritnya anak-anak itu. Wah, dari situ. Nah, favoritnya anak-anak. Imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, langsung. Niku sami berarti nggih. Ten pundi-pundi sami berarti niku Jumat berkah. Nggih salah satunya untuk memotivasi anak-anak lah nggih kagem Jumatan biar semangat anak-anak sebagai latihan juga. Ya, tapi juga perlu diatur. Ya, biasanya kan anak-anak ini pas khotibnya sedang khutbah malah cerita. Nah, malah khotibnya cerita. Nah, paling tidak nanti ada yang sebelum khutbah dimulai
Ya, paling tidak barangkali nanti ada yang merelakan diri nemeni anak-anak kajenge mboten cerita kiyambak. Nggih. Biasanya khotib boleh saja. Nah ini juga bagus juga barangkali khotib berinisiatif naik mimbar, monggo saderenge khotbah menika diwiwiti soft ingkang tesih kosong diisi rumiyin, kajenge softnya maju, kemudian diberi peringatan untuk anak-anak nanti ketika khotbah jangan bicara sendiri-sendiri, jangan gojekan. Nah itu diperingati terlebih dahulu. Mboten napa-napa ngeten niku. Terus sebagai untuk memperingatkan anak-anak biar tidak cerita sendiri. Nah, baru kemudian dimulai khutbah. Lah anak kecil nggih, terus anak kecil menika dereng wajib. Tapi ya dididik untuk bisa mengerjakan sholat Jumat, tentunya dengan penjagaan orang tua. Nah, saya kira pembahasan tentang membawa anak kecil ke masjid sudah kita bahas nih, hanya sekedar mengulang saja, yaitu tadi tetap dalam pengawasan agar apa? Agar pelaksanaan sholat Jumat menika saged berjalan dengan tertib, dengan tenang. Menika. Fala tajibu ala sobiyin wa majnunin, dan juga tidak wajib bagi orang gila. Orang gila tidak wajib sholat Jumat. Khawatir malah nek hadir sholat Jumat kumat malah repot ya, geger itu rame nanti. Wanawi atau yang selainnya. Ya. Atau yang selainnya. Atau yang selainnya di sini maksudnya orang yang zawalul akli, hilang akal. Hilang akal niku bukan hanya sekedar gila. Hilang akal itu termasuk dalam pembahasan zawalul akli itu orang yang pingsan. Orang pingsan dia tidak wajib sholat Jumat, dong pingsan kan gitu. Cuma nanti para ulama berbeda pendapat tentang apakah wajib mengqadha napa mboten. Nah, bedanya hanya seperti itu. Ya. Termasuk zawalul akli adalah orang yang mabuk. Mabuk di sini mabuk minum, bukan mabuk kendaraan. Bukan mabuk kendaraan ya. Tapi mabuk di sini adalah mabuk karena meminum ya. Zawalul akli, sehingga akalnya hilang. Orang kalau mabuk itu kan akalnya hilang. Cerita sendiri, guyu dewe gitu. Nangis sendiri itu. Akalnya hilang. Lah, dia tidak wajib. Tapi orang yang mabuk ini dia kalau kemudian tidak wajib melaksanakan sholat, nah, nanti kalau dia sudah sadar, wis mari, nah, dia mengqadha. Loh, sholat Jumat lah terus qadhae pripun? Ya, diganti dengan sholat zuhur. Karena sholat Jumat dilaksanakan berjamaah di masjid bersama imam gandeng. Ketika sholat Jumat orang yang tadi barangkali mabuk itu akalnya hilang, setelah waktu sholat Jumat itu habis, ya kemudian dia mulai sadar, nah, maka dia mengqadha dengan sholat zuhur. Atau orang yang pingsan, ya, orang yang pingsan kalau sebelum waktu sholat habis, ya, kemudian kalau dia sadar, nah, dia juga harus mengqadha. Wallahu a'lam bishawab. Fala tajibu ala abdin, dan juga tidak wajib bagi seorang budak. Ya, tidak ada perbudakan ya sekarang ya. Wa mra'atin, dan juga bagi perempuan. Perempuan wanita tidak wajib sholat Jumat. Tapi sah ataupun boleh-boleh saja menghadiri masjid untuk ikut sholat Jumat. Nah, okay. Pernah ada satu riwayat salah seorang sahabiah, seorang perempuan datang menghadiri ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Nah, ini menunjukkan bahwa ya dia menghadiri ada sahabiah yang mengerjakan sholat Jumat. Wa musafir, dan juga tidak wajib bagi musafir. Ya, berjamaah barangkali masih
bepergian yang bepergiannya jauh sampai masafah jarak qasar ya kados mriki pundi ya jarak qasar niku kan kirang langkung 84 atau 88 km nanti dalam pembahasan itu. Maka yang demikian tidak wajib sholat Jumat. Akan tetapi kalau safar kemudian hadir mengikuti sholat Jumat, aku tak mampir bar ngono kok tak mampir sholat Jumat ten masjid pundi ya sholatnya tetap sah, mboten perlu sholat zuhur. Wa maridin, dan juga tidak wajib bagi orang yang sakit. Sakit yang bagaimana? Sakit yang merasa berat. Ajeng budal ten masjid kok abot men, awake ora penak. Greges, kepalanya pusing berat. Nah, yang demikian tidak wajib. Maka bagaimana? Sholat zuhur. Ya. Wa a'ma illam yajid qaidan yaqutu, dan juga bagi orang yang buta. Orang yang buta yang tidak mendapatkan orang untuk bisa menuntunnya ke masjid. Ada orang buta di rumah. Ayo Kang, budal sholat Jumat tak tuntun. Nah, berarti dia wajib berangkat. Nah, kalau tidak ada yang bisa mengantarkan ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tidak wajib. Wa malam yasma' nida, dan juga tidak wajib bagi orang yang tidak mendengarkan panggilan azan. Kula kinten nek zaman sakniki ya mudah nggih. Ada panggilan azan terdengar, sekarang menggunakan pengeras suara. Wala ala ma'dzurin, dan juga tidak wajib bagi ma'dzur. Ma'dzur itu orang yang terkena udzur. Seperti apa? Mator, hujan deres, pas Jumatan udah deres. Nah, menika mboten wajib. Artinya itu merupakan udzur, boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Jenengan kok mboten Jumatan? Wala udane gedhi. Badai ngeten niki angin. Nah, itu boleh. Wal wahal banjir. Ya. Saya masih ingat, Pak. Ten Solo niku salat Jumat libur saya masih ingat. Pas Gunung Kelut meledos. Gimana mboten? Sekitar tahun berapa nggih niku? Pas Gunung Kelut meledos niku pas debu. Nah, itu saya masih ingat ya, waktu itu di pesantren kita nggak pada sholat Jumat, doneng kamar ya, karena memang hujan debu waktu itu. Sholat Jumatnya libur ya, sholat zuhurnya juga itu kan hujan debu kan, Solo kayak kota mati itu ya. Itu saya pas habis perjalanan naik kereta turun Jebres subuh kok mata kok kelilip kenapa ini? Mata kelilip kenapa? Enggak tahunya jualan itu sudah banyak debu. Enggak ada aktivitas sama sekali. Lah itu salah satu udzur syar'i untuk tidak melaksanakan sholat Jumat ya, karena hujan. Wasal, dan juga karena ada salju. Nah, kalau sini enggak ada hujan salju. Wa nahwu dzalik, atau yang lainnya. Yang artinya ada masyakoh. Ada kesulitan ya untuk bisa menghadiri sholat Jumat. Lah menika syarat wajib gitu. Terus yang wajib melaksanakan sholat Jumat gini, balik akil, laki-laki, mukim ya, statusnya dia bukan seorang musafir, kemudian huriyah, merdeka, kemudian orang yang mendengarkan panggilan adzan, dan juga yang satunya selamat dari a'dzar. A'dzar itu udzur. A'dzar itu udzur. Udzur niku alasan syar'i. Seperti ya sakit, ya buta, atau termasuk hujan itu tadi, ya itu juga namanya udzur. Apa sih nek basa gampange dhewe iki apa? Alangan. Enten alangan. Nah, itu udzur namanya. Nah, di sini ada pembahasan ijtima'ul id wal jum'ah fi yaumin wahidin. Ya.
bertemunya hari raya dengan hari Jumat. Nah, kemarin hari raya Idul Fitri hari Jumat. Niku nggih. Lah niku pripun hukumi? Atau hari raya kurban bertepatan dengan hari Jumat. Ini kan berarti ijtima'ul idaini, bertemunya dua hari raya. Hari raya tahunan dan juga hari raya pekanan. Ya. Nah, ini ada pembahasan hukum sholat Jumat bagi orang yang sudah melaksanakan sholat Id. Para ulama ikhtalafa ahlul ilmi, ya, para ahlul ilmi berbeda pendapat tentang orang yang sudah mengerjakan sholat Id. Hal tasqutu anhul Jum'ah, apakah dia tidak wajib sholat Jumat? Idza kana fi yaumin wahidin, apabila hari raya bertepatan dengan hari Jumat, apa sih wajib sholat Jumat? Atau sholat Jumatnya gugur? Dan ini ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat ingkang pertama, al-qaulul awal annaha la tasqutu. Pendapat yang pertama bahwa sholat Jumat tidak gugur. Artinya tetap wajib mengerjakan sholat Jumat. Tetap wajib mengerjakan sholat Jumat. Ini pendapat jumhur, mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Niku nggih, terus mayoritas ulama berpendapat ya tetap diadakan sholat Jumat. Sholat Jumat mboten gugur. Dalilnya apa? Dalilnya menika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah." Ya, apabila dikumandangkan sholat untuk mengerjakan sholat apabila dikumandangkan azan untuk panggilan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah napa? Mengingat Allah. Niku ingkang sepindah. Dalil yang kedua, sholat Id niku hukumnya apa? Sholat Id hukumnya sunnah muakkadah. Menawi sholat Jumat hukumnya wajib. Lah, menurut jumhur ulama ndak bisa ibadah sunnah kok menggugurkan yang wajib. Niku alasannya. Maka tetap sholat Jumat harus diadakan. Nah, ini menurut mayoritas ulama. Ya. Memang ada satu hadis, satu riwayat, ya. Di sini disebutkan ketika Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat Id pada hari Jumat, itu orang-orang yang di pelosok niku datang, ya, karena dulu pelaksanaannya itu dilakukan di masjid ataupun di musola. Musola itu tempat lapang, ya kados lapangan ngeten niku di kota Madinah. Dari orang-orang yang dari jauh pojok-pojok kota niku sami rawuh. Lah Rasulullah SAW kemudian beliau mengatakan, pada hari ini ya telah berkumpul dua hari raya Id dan juga hari raya Jumat. Maka Rasulullah SAW memberikan keringanan bagi orang yang rumahnya jauh. Sampun sholat Id, lah nanti nek pulang karena perjalanannya lumayan jauh, habis baru dari rumah mereka berangkat lagi sholat Jumat. Nah, kemudian Rasulullah memberikan keringanan. Maka bagi mereka yang rumahnya jauh-jauh, ya tidak wajib sholat Jumat. Nah, itu ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Niku nggih dados ingkang pindah tetap wajib melaksanakan sholat Jumat. Adapun yang kedua, ini pendapat mazhab Hambali disebutkan
bahwa annal jum'ata tasqutu amman hadharul id ma'al imam, bahwa sholat Jumat gugur, artinya tidak wajib bagi orang yang sudah mengerjakan sholat id. Sunten ingkang wau enjing sampun nindakake sholat id, mongko mboten wajib sholat Jumat. Ini pendapatnya Hambali. Nah, itu tadi, berdasarkan itu tadi. Padahal Rasulullah itu memberikan keringanan kagem sinten? Orang yang rumahnya jauh dari kota Madinah, orang-orang pelosok. Ya, tapi kalau menurut Hanabilah, ya, sholat Jumatnya gugur bagi orang yang sudah menghadiri sholat id. Nah, sing lucu pripun? Sing enjing mboten sholat id, nggih mboten sholat Jumat. Ya iki ora eneng pendapat, iki pendapat salah iki. Nah, itu yang salah, ya. Artinya kalau menurut Hambali itu orang yang sudah melaksanakan sholat id di waktu pagi maka tidak wajib sholat Jumat, mboten wajib. Neng nek tetap nindakaken sholat Jumat, hukumnya sholat Jumatnya sah. Niku nggih. Ini jadi ijtima'ul id. Ini biasanya terjadi kasus ya. Dulu ya seperti ya, nanti monggo para takmir bisa seandainya ada repot ya. Kalau dulu pernah kita itu pas napa nggih? Hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha pas dinten Jumat. Nggih, dilalah jam 11 niku sapi niku dereng, wah tesih utuh glondongan ngeten niku. Wah, repot niku. Ya, sapi dua tesih glondongan belum dipotong-potong ngeten kan. Karena mungkin penyembelihannya waktunya agak mundur. Nah, mungkin sebagian akhirnya takmir mengambil pendapat sholat Jumatnya diliburkan, nanti diganti dengan sholat zuhur, tapi dikerjakan dengan berjamaah. Wallahu a'lam. Demikian juga boleh ya, karena memang ada repot itu tadi. Lah ini nanti jatuh pada pendapatnya Hambali. Ngeten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Itu artinya ada terjadi kasus-kasus seperti itu. Kemudian selanjutnya syarat sah. Kalau tadi syarat wajib. Wajib itu kan berarti siapa yang wajib melaksanakan, orangnya berarti kan gitu. Nek pembahasan selanjutnya adalah syarat sah. Jumat ini sah napa mboten? Nah, tergantung syaratnya terpenuhi napa mboten. Ingkang sepindah syarat sah yang pertama adalah kaunuha fi waqti dzuhri ittifaqan. Salat Jumat dikerjakan pada waktu salat zuhur. Jam pinten salat zuhur? 11.35. Nggih, 11.35. Ngantos saderengipun salat asar 14.57. Nggih. Terus boleh saja salat Jumat jam 1. Ning dikerjakan bareng-bareng nggih, seperti dulu ya, kemarin yang pernah kita sampaikan. Jadi kaunuha pelaksanaan salat Jumat dikerjakan pada waktu salat zuhur. Wala tuqda Jum'atu, dan sholat Jumat menika mboten diqadha. Tegese napa? Bagi orang yang tertinggal sholat Jumat, maka ya tidak ada qadha sholat Jumat. Adane napa? Sholat zuhur. Niku nggih. Jadi sholat Jumat niku mboten diqadha. Niku ingkang sepindah. Lajeng ingkang nomor kalih wa kaunuha fi misyrin. Sholat Jumat dilaksanakan di kota. Nah, zaman dahulu kotanya kota Madinah, jadi satu. Tapi kalau menurut jumhur, sholat Jumat itu dikerjakan di mana saja asal di situ ada pemukiman. Orang kudu ning kota. Nah, ning kota ya paling enggak kota terdekat itu ya Baki, sak kecamatan Baki sholatnya wonten mriku semua. Nah, tapi karena sekarang kaum muslimin itu ada banyak di mana-mana,
ada pemukiman, ya, maka menurut jumhur boleh dikerjakan di situ. Ya. Wa ada'uha fi jama'atin, dilaksanakan dengan berjamaah. Itu guys, sholat Jumat dikerjakan dengan berjamaah. Artinya apa? Kalau sholat Jumat dikerjakan dengan sendiri tidak boleh. Munfaridan berarti sholat Jumatnya mboten sah. Nah, hanya saja para ulama berbeda pendapat kemarin tentang jumlah ya jamaahnya 40 ya menurut Syafi'i dan Hambali, menurut Hanafi paling tidak 3 ya, menurut Maliki 12 atau 13 berdasarkan ya alasannya masing-masing. Intinya apa? Sholat Jumat menika dikerjakan dengan berjamaah. Maka tidak boleh kagem ibu-ibu menawi ten griya ya mergo iki dina Jumat aku ya sholat Jumat ning sholat Jumat ten griya ki ambak ndak sah. Nek ibu-ibu ajeng Jumat sholat Jumat nggih salate ten masjid. Mriki ibu-ibu mboten enten Jumatan nggih? Enten. Oh, ada ya berarti boleh. Nah, 1 2 boleh. Itu. Jadi sah-sah saja ibu-ibu boleh ikut hadir sholat Jumat. Tapi menawi mboten hadir sholat Jumat berarti ten griya sholat zuhur. Nah, kemarin tata caranya pelaksanaannya bagaimana? Ya, menunggu sholat Jumatnya selesai. Kemudian selanjutnya wa alla tata'addadul jam'u li ghairi hajatin inda Syafi'iyah. Ini menurut Syafi'i tidak boleh ada sholat Jumat double-dobelan kecuali hajat. Hajat niku napa? Contoh. Niki masjidnya pun buatan cekap. Masjidnya wis penuh nek nggih sholat Jumat. Maka boleh kemudian mendirikan sholat Jumat. Nek sini masjid terdekat syafaat barangkali. Ya. Nek sini masjidnya kok belum penuh, kemudian kok ada ngadakan sholat Jumat lagi, ya menurut pendapat Syafi'i tidak boleh. Jadi tidak boleh ta'adud. Jumat itu sholat Jumat itu tidak boleh ta'adud. Nah, kemarin sempat ngobrol-ngobrol, ini menjadi masalah. Ya, kebanyakan kaum muslimin sekarang itu pinginnya dong ngeteke sholat Jumat dewe-dewe. Pinginnya dong ngeteke sholat Jumat dewe-dewe. Alasannya sepele. Alasannya apa? Kota infak. Nggih. Nah, kemarin sempat ngobrol dengan Mas Eko. Wah, Ustaz. Wah, saiki ya mungkin mergo gara-gara efek corona. Mergo gara-gara efek corona akhirnya tindakan sholat Jumat kiambak. Sing maune sholat Jumat niku dados tunggal enten niku. Wallahu alam karena masalah apa? Salah satu faktornya itu gara-gara masalah infak. Sholat Jumat tok ning masjid ngono lah, engko kota infake ya numpuk ning masjid ngono tok. Lah nggon awake dhewe ora ning infake. Nah, terjadi apa mboten? Terjadi dan ada yang seperti itu. Lah ini harusnya jangan seperti itu. Ya, lah nek masalah kota infak itu lah masalah sepele ta ya. Segampang masalah kota infak itu. Cara nek kota infak ngumpul ten masjid mriki nggih pun ya nanti kan bisa disuplai. Ngenmu ngen mriko masjid mriko enten saldo napa mboten menawi mboten mergo sing mriki niku masjid pusat. Nah, disuplai dana-dana masjid mriki enten kegiatan napa disuplai. Itu kan harusnya seperti itulah. Kadang itu tadilah ya. Nah, ini kalau menurut pendapat Syafi'i ya, nek satu masjid itu belum penuh, janjane masih mencukupi, ning gara-gara nganu wae saiki ngadake salat Jumat dhewe wae. Menurut pendapat Syafi'i tidak boleh ta'adud Jumat. Lah
nanti konsekuensinya bagaimana? Sholat Jumat yang dilakoni sholat Jumat pun dhisik biasanya ya sholat Jumat yang di masjid pokok itu. Lah nanti sholat Jumat yang dikerjakan di musola kecil-kecil, masjid kecil-kecil itu ya sholat Jumatnya mboten sah. Ya. Sholat Jumatnya tidak sah. Ini menurut pendapat Syafi'i. Ya karena ini kan pembahasannya syarat sah. Nah, itu pembahasannya ini syarat sah. Wa alam bisawab. Menika nggih. Atau barangkali karena memang sulit kalau untuk dikumpulkan jadi satu. Ya. Jadi masjidnya tesih longgar, tapi nek dikumpulkan jadi satu masjid sini kesulitan mungkin karena jaraknya jauh dan lain sebagainya. Maka boleh. Nggih mun nek kerenten memang sulit ya mereka ngadake salat Jumat kiambak. Yang demikian boleh. Atau semakin padatnya penduduk, semakin padat penduduk, semakin banyak warganya sholat Jumat, masjidnya pun boten cekap. Nah ini maka boleh mendirikan sholat Jumat untuk yang kedua. Kemudian selanjutnya wala budda min khutbataini, diawali dengan 2 khutbah. Nah niki terus sholat Jumat menika nek mboten enten khutbah mboten sah. Harus ada khutbah. Nah, kemarin sudah kita sempat singgung juga. Ya. Nah, ini sepakat para ulama harus ada khutbah. Lah, dalam khutbah itu juga ada syaratnya. Khutbah itu baru dianggap sah apabila satu ada tahmid. Tahmid itu ya pujian. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nah itu namanya tahmid. Nah, dan juga sana pujian sama tahmid atau sana. Kemudian yang kedua sholawat. Innalhamdulillah alhamdulillahilladzi hadana li hadza atau macam-macam lah mukadimah menika kata nggih, mukadimah kagem khutbah. Nah, kemudian assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, ada sholawat. Nggih. Lajeng ingkang nomor 3 wasiat takwa. Usikum wa iya nafsi wa iya ya nafsi, usikum wa nafsi wa iyyakum. Nah, aku berwasiat untuk senantiasa bertakwa. Kemudian dibaca ayat ya ayyuhalladzina amanut taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lah niki wasiat takwa. Ya. Wa qira'atu ayat fi ihdal khutbataini. Dalam salah satu khutbah, di antara salah satu khutbah itu membaca ayat Al-Qur'an apa saja. Ya mungkin berkenaan dengan tema. Ya, berkenaan dengan tema napa? Temane napa sing disinggung ayat napa? Misal menjelang hari raya Idul Adha. Nah, kemudian ayat yang dicuplai adalah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, niku. Kemudian selanjutnya adalah ad-du'a. Ya. Kemudian selanjutnya adalah doa. Lah ini. Jadi pujian, sholawat, wasiat takwa, kemudian membaca ayat Al-Qur'an. Nah, kemudian yang kelima adalah doa, ditutup dengan doa. Niku khutbah, ya khutbah. Nah, monggo doa kan biasanya di khutbah yang kedua. Di khutbah pertama menika ajeng khusus untuk tausiah, lajeng khutbah kedua khusus untuk doa boleh. Atau nanti di khutbah yang kedua biasanya sok-sok khotib menika kami ingin menyimpulkan gitu nggih. Biasanya kan ada kami ingin menyimpulkan dari khutbah yang pertama. Ning nyimpulkan ampun dawa-dawa, nyimpulke malah luwih dawa saka khutbah pertama, baleni meneh malah. Ya, jadi boleh ya. Di khutbah yang kedua boleh langsung ditutup dengan doa atau mengambil kesembilan yang demikian monggo itu boleh. Intinya apa? Harus ada khutbah. Lah Bapak Ibu rahimakumullah, mbok pilih ada ya di beberapa
tempat menika masjid dalam pelaksanaan khutbah menika ada khatib itu memegang tongkat. Nah nggih. Nah, nek di sini mungkin kayak di Masjid Jami Surakarta, Masjid Agung. Masjid Agung niku ada ya, megang tongkat. Ya, tangan ya, megang tongkat. Lah itu yang demikian memang sunnah. Itu ya. Bahkan Rasulullah pernah khutbah mboten namung megang tongkat, megang busur panah. Khutbah kalian cekelane busur panah. Busur panah kan berarti senjata. Sah-sah saja jenengan khutbah bawa keris. Khutbah kalian bawa keris. Ya di Yaman kan ya, ada di negara Yaman itu khutbah sambil sininya kan pedang atau kerisnya orang Yaman itu. Nah, itu boleh. Itu salah satu sunnah. Ya memang ada dalilnya. Ya memang ada dalilnya. Jadi khutbah dengan menggunakan tongkat itu menurut jumhur dari kalangan Maliki, Syafi'i dan Hambali itu hukumnya sunnah. Ya, kalau menurut Hanafi hukumnya makruh. Bukan berarti kemudian yang tidak menggunakan tongkat khutbahnya tidak sah, enggak. Ya, itu memegang tongkat itu bukan salah satu syarat sahnya khutbah, bukan. Ya. Wallahu alam, cuma kadang orang itu terlalu hulu niku napa nggih? Berlebih-lebihan. Kula nanti Pak di salah satu tempat menika wah niku pernah disalahke. Mergo napa? Tata carane nyekel tongkate salah. Niku disalahke. Niku wonten latihane, Pak. Ya, pernah. Jadi terus kan mboten kados niki mimbare. Terus mimbare niku enten tingkat-tingkate ngeten niku. Bolongane sing bagian nggih, ngajengan mriki plong-plongan. Mangke enten tangga niku, trap-trapan niku. Niku kakine munggah niku ngepasi pas bilale selawat. Nek ora ngepasi, salah. Ngeten niku. Waduh. Jadi eneng latihane, Pak. Nggih. Kira kan biasanya di beberapa masjid ada yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala mengucapkan sholawat. Lah niku berhentinya sholawat itu ngepasi kaki harus tep. Nah ini. Lah mangke Bilal mau sholawat melih niku ngepasi melih. Lah itu namanya terlalu hulu, berlebih-lebihan. Iki sing bener ngene. Ya, tongkatnya itu kalau ini ibu jari kaki sama ini ujung tongkat niku kempit ngeten iki. Kan mun kacenge mboten dok ngeten kan. Kan ngempit. Nanti naik harus pakai kaki kanan dulu ngepasi pas sholawat. Nanti Bilal sholawat yang kedua baru kaki kiri. Nah, baru kemudian balik. Wah, niku enten pelatihane. Nek dereng sesuai, gagal, balani mulai. Nonton niku. Lah, wow, alam kalau yang demikian mungkin menurut kami terlalu hulu lah ya. Karena itu memang ya hanya sekedar Rasulullah pernah itu saja nggih, salat dengan memegang tongkat. Artinya ini menurut jumhur sunnah, tapi bukan merupakan syarat. Gitu ya, boleh. Bahkan bukan hanya tongkat, Rasulullah juga pernah khutbah dengan memegang busur panah. Rasulullah pernah khutbah dengan memegang anak panah. Kan itu. Nah, itu salah satu napa nggih permasalahan dalam khutbah ya. Ada yang demikian. Dan juga termasuk permasalahan dalam khutbah ada yang mensyaratkan khutbah dengan bahasa Arab. Nggih, khutbah ngangge bahasa Arab. Nek ten mriki enten napa mboten? Tenah, Pak. Nah, biasanya niku nggih. Biasanya jamaah niku khutbah ngagem bahasa Arab. Nek cara awake dhewe sing nul putul bahasa Arab yo ora mudeng iki. Apa sing disampaikan kalian Pak Khotib kan itu. Ya. Aja-aja sing khotib nggih mboten paham, namung maca sing ten kitab mawon diwaca. Lah niki kan masalah.
Karena memang tujuan khutbah itu kan apa nggih? Wasiat. Khutbah ini kan wasiat, ya tausiah, memberikan wejangan. Kajenge napa? Nggih, kajenge para jamaah menika ada siraman rohani, ya setiap pekan itu mendapatkan tausiah. Lah itu gitu. Terus itu permasalahan dalam khutbah. Nah, ini sedikit masih terkait dengan khutbah, ada sunah-sunahnya. Nggih. Ada sunanul khutbah, ada sunah-sunah khutbah. Engkang sepindah kaunuha fi hali taharatin. Khatib ini ketika berkhutbah dia dalam kondisi suci. Nah, nek pas khutbah ngentut misal. Khutbah batal napa mboten? Mboten ya, karena bukan merupakan syarat. Yang dilala pas ndonga ngentut misalnya. Lah terus pripun? Nggih mengke saderenge qomat nggih wudu. Gitu. Jadi lebih afdolnya ketika khutbah dia dalam kondisi suci dari hadas. Niku nggih. Ini kemudian wa ala mimbar. Khutbah di atas mimbar. Nggih, di atas mimbar nggih, mimbar. Nggih. Nek ten meja ya yang dihukumi mimbar lah nggih, bahkan ya termasuk mimbarnya ngeten iki, ya. Wal julus alal mimbar qabla syuru' fil khutbah. Nah, kemudian ketika mau khutbah duduk di mimbar kan, adzan dulu kan. Nah, kemudian nanti mula disukani kursi biasanya. Ada kursi nggih. Nah, nek duduk di antara dua khutbah, mboten enten kursi ini malah lesehan ngono. Nggih. Kemudian wa istiqbalul imam al-qauma biwajhihi. Ketika khutbah, khatib menghadap makmum. Ya, terus ketika khutbah khatib menghadap makmum. Dunal iltifat yaminan wa shimalan. Mboten tingak-tinguk. Jadi pandangannya ke depan. Ya mungkin kalau menghadap ya napa istilahnya iltifat niku tengoknya mungkin tengok ya sedikit lah nggih, tidak terlaluan. Wassalamu ala nas idza sa'idal mimbara fi ra'yil jumhur. Nah, kemudian ketika naik mimbar itu salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, maka kemudian adzan dan itu. Lah ketika akhir khutbah menika salam napa mboten? Nah, ini kan pertanyaan itu ya. Kan ada nggih, biasanya khutbah tutup dengan doa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kadang enten sing langsung qomat. Biasanya enten tambahan ayat yaidukum la'allakum tadzakarun wala dzikrullahi akbar aqimus shalah. Mboten salam. Nah, salam itu istilahnya napa nggih? Ya tidak harus. Salam ketika khutbah selesai itu tidak harus. Kemudian selanjutnya wa adzanul muadzin. Ya. Wa adzanu muadzinin wahidin la jamaah. Yang adzan satu orang. Yang adzan satu orang, bukan berjamaah, bareng-bareng adzan bareng-bareng enggak boleh, ya. Kemudian diawali dengan alhamdulillah. Kemudian mengucapkan syahadat, sholawat kepada Nabi, wal iddah wa tadzkir, kemudian menyampaikan mauidhah, ya, menyampaikan nasihat, wa qiraatu ayati minal Qur'an, dan kemudian membaca ayat dari Al-Qur'an. Wa khutbatani wal julus bainal khutbataini. Khutbah Jumat dikerjakan 2 kali, dilaksanakan dengan 2 kali, dan ada duduk di antara 2 khutbah. Dan dilaksanakan sebelum sholat. Dilaksanakan sebelum sholat. Beda kalau sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri khutbahnya dikerjakan setelah sholat. Tapi ada satu napa nggih, dalam kitab Lu'lu' wal Marjan itu disebutkan pada masa
Muawiyah napa sinten niku ada salah seorang pemimpin nindakaken salat Idul Fitri, khutbah dulu baru salat. Jadi kepala negara niku salat Idul Fitri niki salat Id niku khutbah riyen. Bar niku salat persis pelaksanaan salat Jumat. Lah niku diprotes kalian para ulama, lho, sampeyan niku pripun? Jenenge salat Id niku khutbahe bar salat. Mergone napa? Ternyata alasane pemimpin ini kok khutbah dulu. Masalahnya napa? Masalahnya nek aku salat sik terus khutbah, rakyatnya ora gelem dong ngrungokke khutbah pemimpin. Mergone gitu. Ada satu riwayat yang menyebutkan itu dalam kitab Lu'lu' wal Marjan, ya. Nah, kemudian di khutbah yang kedua diulangi lagi, baca pujian lagi. Jadi setelah duduk di antara dua sujud, khutbah yang kedua, kemudian wa i'adatul hamdi wassana, mengulangi alhamdulillah nopo, ya. Kemudian sholawat kepada Nabi, nah, kemudian baru memulai khutbah yang kedua, kemudian ditutup dengan doa. Doa untuk siapa? Doa untuk kaum mukminin, ya, umat Islam, untuk umat Islam, ya, doa kebaikan lah, ya, karena termasuk di hari Jumat itu adalah perintahnya untuk memperbanyak doa. Wa isma'ul qaum al khutbata, makmum mendengarkan khutbah, ya. Jangan sibuk sendiri-sendiri, jangan cerita sendiri-sendiri. Wa raf'u saut, nah menawi niki termasuk bagaimana caranya agar khutbah menika napa nggih dirungokne niku penak, ada retorikanya, mboten monoton. Enten tiyang menika mau khutbah niku, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu, hanya melihat teks. Nah, sehingga orang yang khatibnya baca buku, makmume turu wis no dhewe-dhewe enten iki, urusane dhewe-dhewe nek enten iki. Nah, maka raf'u saut, suaranya rada banter kan gitu, ya, suaranya ya ada intonasinya nggih. Kapan harus suara banter, ya, orang khutbah niku nggih. Wa i'timadul khatib biasarihi asna qiyamihi ala nahwi. Tadi megang tongkat itu yang megang tangan kirinya. Ini ketika tadi khutbah dengan memegang tongkat itu, megang tongkat itu dengan tangan kiri. Ya. Kemudian selanjutnya wa taksirul khutbata ini, nek khutbah niku pendek-pendek mawon. Nah, itu sunahnya seperti itu. Khutbah itu tidak usah panjang-panjang. Kata Rasulullah, sunahnya itu justru khutbahnya pendek, sholatnya yang panjang. Nah, sunahnya ngeten niku. Terus jane khutbah niku simpel mawon, nggih. Khutbah niku tadi innal hamdalillah, syahadat, sholawat, pesen takwa, usikum bitaqwa wa ya alladzina amanu taqwa. Baru kemudian mungkin baca satu hadis, selesai hadis, dijelaskan sedikit, nah selesai. Enggak usah panjang-panjang. Sepanjang-panjang repot. Sing Jumatan para pegawai kesel, itu ngantuk itu khutbah dawa pisan. Nah, ini malah nanti suasananya buatan kondusif. Ya. Wa taksirul khutbah ini. Ya, jadi khutbahnya itu taksir, ringkes. Bahkan ada, Pak, di beberapa masjid niku, ten masjid niku wonten tampilan khutbah 10 menit. Tapi ten begini wonten tampilan niku. Khutbahnya 10 menit. Cepet nih. Wa qaulus tsaniyah aksaru minal ula. Lah khutbah yang kedua itu lebih pendek daripada khutbah yang pertama. Ya, monggo niku khutbah kedua langsung ajeng ditutup doa boleh, atau khutbah kedua kesimpulan sedikit baru kemudian ditutup dengan doa. Ya. Wa a'lam bishawab menika Bapak Ibu rahimakumullah, ya, terkait dengan khutbah. Lah nanti ada hal-hal yang dilarang ketika khutbah. Insyaallah nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ini masih berkaitan dengan khutbatul Jum'ah. Wa a'lam bishawab, mengatakan Bapak Ibu rahimakumullah ingkang saged kawula teraken.
Ngeten nggih Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Astagfirullahaladzim katsiran. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Monggo kita tutup kanthi waosan hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.